Kita pastikan kekencangannya di 110 Nm untuk percobaan membuka ya. Jadi minimal 110 Nm ini. Kenapa minimal? Karena kadang baut laknatnya makin seret ya. Ini udah lama nggak dibuka. Kita pastikan minimal 110 Nm. Nah, ini isku yang bisa dipanjangkan, bahkan lebih panjang daripada jetjo kunci momen ya. Nah, itu bisa kebuka karena bisa dipanjangkan sampai 42,5 cm, membuka laknat roda menjadi ringan dan mudah. Jadi kunci ratchet ini kalau 110 Nm aja tidak ada kendala. Seperti ini panjangnya, bisa terlihat lebih panjang isku. Meski panjang, dia bisa dipendekkan menjadi 30 cm aja. Nah, ini saya bandingkan dengan Sherlock ya, karena harganya mirip. Ini saya dapat 173.000 setelah diskon termasuk ongkir. Ada 6 titik perpanjangan, jadi bisa kita setel. Ini kunci ratchet teleskopik, jadi bisa dipanjang pendekkan seperti antena ya, seperti batang antena. Kemudian ini ada plastik dan karet, yang hitam plastik, yang hijau karet. Mirip dengan Sherlock, kalau Sherlock yang hitam karet, yang biru plastik. Nah, ini sepintas saya lihat kepalanya sama, kemudian ada ciri yang mirip ya. Jadi ini kalau saya pencet sampai full, malah keluar lagi. Ini full ya, malah keluar lagi balnya ya, bal besinya, pelornya malah nggak bisa dipakai, nggak bisa ditancepin maksudnya. Ini sama isku, kalau kita, nah itu keluar lagi ya, makin dipencet malah keluar lagi. Jadi harus agak dilepas dikit atau pencetnya jangan sampai full. Nah, ini sepintas kok sama dengan Sherlock, makanya saya bandingkan karena bentuk kepalanya terlihat mirip, bahkan hampir sama. Apakah dalemannya sama juga? Coba kita lihat ya. Ini kalau memang iskunya kuat untuk 110 Nm, berarti Sherlocknya ini juga nggak masalah, cuman dia kalah di leverage saja. Nah, ini ya, terlihat mirip-mirip. Jangan-jangan pabrikannya sama persis, ini hanya beda pemesannya. Sherlock pesan ke pabrik A, si isku juga pesan ke pabrik A. Nah, ini sudah kita buka, backing plate-nya sama ya, antara Sherlock dan isku sama-sama 2,5 mili. Ini daleman Sherlock ya, ada tulisannya seperti itu. Nah, isku beda. Ini Sherlock, kita lihat seperti apa mekanismenya. Mirip-mirip ya, sama-sama 72 tit, dan bentuk paulnya sepintas mirip. Bentuk pemindah arahnya Sherlock terlihat lebih gedean dikit, tapi harusnya nggak terlalu pengaruh ke performance. Kita hitung paulnya ada 5 kalau untuk Sherlock ini ya. Ini yang Sherlock ya, kita lihat bagian bawahnya ada tulisan LPE Tools, beda dengan isku. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 titik ya untuk menahan ratchetnya. Jadi kekuatannya di sana, karena meskipun giginya tinggi, kalau surface untuk pegangannya banyak itu akan lebih kuat. Nah, ini isku agak sedikit berbeda bentuk paulnya ya, mirip-mirip, tapi setelah diperhatikan, kalau tadi Sherlock ada 5 paulnya, ada 5 gigi untuk di paulnya, sedangkan di isku ini cuma 4. Kita coba hitung 1, 2, 1, oke fokus, 1, 2, 3, 4, selisih 1 gigi ya untuk pegangannya. Nah, ini lebih jelas ya, terlihat. Nah, itu ada beda di kiri kanannya. Untuk Sherlock lebih melebar, jadi harusnya Sherlock lebih bagus untuk internalnya dibandingkan isku. Ini ratchet Sherlock ya, bisa dilihat seperti ini.
Daleman lainnya mirip, yang beda hanya di paulnya saja. Kita coba lepas untuk melihat. Nah itu ya, paulnya ada 5. Ini Sherlock, ini terlihat lebih lebar dan memanjang, jadi surface untuk menahan ratchetnya cukup banyak, jadi harusnya cukup kuat. Sekarang kita lihat isku seperti ini, dia juga lebar tapi hanya 4 tit saja dibandingkan Sherlock 5 tit. Kita lihat ini untuk ratchetnya, kita lihat lebarnya 13,5 cm. Ini untuk Sherlock ya, dia gigi halus 72 tit. Sekarang kita lihat yang isku, harusnya mungkin mirip-mirip ya. Kita tes dan ternyata memang benar mirip, 13,5 cm atau 13,5 mili, sorry. Dia juga titnya masih bagus ya, nggak ada kerusakan lah. Sedangkan untuk bautnya, nah ini bedanya untuk selektornya. Untuk Sherlock T6, sedangkan untuk isku semuanya T15, baik untuk backing plate ataupun selektornya. Ternyata dalemannya kering, jadi kita kasih minyak. Saya nggak kasih grease karena grease bisa menyumbat, malah bikin skip. Nah ini kita coba ukur headnya ya, sama ternyata 21,2 tebalnya, sedangkan lebarnya sama-sama 41 mm. Jadi sebenarnya ini pabriknya bisa jadi sama, hanya beda di bentuk paulnya. Untuk anvilnya pertemuannya ini yang agak sedikit berbeda bentuknya, cuman mungkin gak terlalu pengaruh banyak. Sedangkan suaranya agak beda, coba dengarkan. Untuk isku ini, untuk baliknya ada lebih banyak spelengnya. Nah ini kelihatannya. Sedangkan untuk Sherlock itu lebih firm, memang masih ada speleng tapi nggak sebanyak isku. Kemungkinan karena beda jumlah tit di paulnya ya, dan bentuk paulnya kan sedikit beda, jadi si Sherlock ini lebih rapat. Untuk kekencangan selektornya ini bisa disetel ya dari yang T6 atau T15 tadi. Bentuk selektornya mirip dan sepintas seperti plastik ya, bukan logam. Kita ukur untuk batang gagangnya. Sherlock 5,3, isku lebih besar 5,7. Coba kita putar untuk gagang sisi vertikalnya ya, barangkali oval. Sherlock sama 5,4, isku 5,4. Jadi isku ini agak oval supaya nggak muter mungkin ya. Untuk pipa pemanjangnya sendiri 21,5 mm. Nah ini untuk bentuk gagangnya terlihat agak beda ya. Nah ini bahkan Sherlock panjangnya untuk solidnya itu lebih panjang dari Sherlock. Sherlock 25 cm, untuk isku posisi terpendek 30 cm. Posisi terpanjang isku kalau dimentokkan di 42,5 cm. Titik kuncian teleskopiknya ada 6 titik, panjangnya total 12,5, masing-masing jarak antar titiknya 2,5 cm. Ini di titik kedua 32,5, di titik ketiga 35 cm, dan seterusnya sampai titik terakhir di 42,5. Ini titik kelima ada di 40 cm, dan yang paling panjang ada di 42,5 cm. Cuman ini benar-benar sampai gagang ujung ya. Itu ada lubang, tak rasa nggak ada besinya di sana karena berlubang. Bedanya kalau isku ini hanya print-printan tulisan, ini hitam plastik. Ya, plastik ya. Untuk beratnya ya isku pasti lebih berat, 92,7 gram. Sedangkan untuk Sherlock hanya 58,2 gram. Sherlock tulisannya emboss, ada tulisan CRV. Kalau isku seperti print-printan biasa aja.
seperti ini. Untuk kunciannya tinggal ditarik ke belakang dan bisa dimaju mundurkan untuk teleskopiknya. Gagangnya lebih panjang isku ya, tapi lebih gendut si Sherlock. Lubangnya lebih dalam, tak rasa mungkin besinya juga nggak sampai belakang, nggak tahu sampai mana. Isku lebih memanjang, cuman nggak tahu juga besinya sampai sebelah mana. Untuk isku ada cowakan 2 di sini, sepertinya untuk jempol dan jari telunjuk ya, cuman nggak pernah pas di sana saya pakainya. Ya kurang lebih lah, comfortnya sih sama-sama oke-oke aja, nggak ada masalah. Dua-duanya nggak ada licin. Sekarang kita dengarkan lagi, yang kanan isku, yang kiri Sherlock. Isku juga 72 tit. Sepertinya iya, tapi kita pastikan aja, kita hitung. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72. Jadi memang benar 72 tit, cukup fine dan tetap kuat karena surface areanya waktu kontak nahan ratchetnya itu luas. Jadi fine tit bukan berarti lebih lemah daripada yang gigi kasar. Terima kasih, jangan lupa subscribe.